Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kita kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Edi Saputro dalam materi sistem operasi. Materi ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang BIOS yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Pada materi ini nanti akan saya sampaikan tentang pengertian sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, dan tentang jenis sistem operasi yang sering dipakai dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana cara menginstal sistem operasi itu sendiri. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau disebut juga brandware. Jadi diibaratkan itu seperti komputer itu seperti kendaraan bermotor, katakanlah motor. Sistem operasi itu bahan bakarnya, sehingga ketika motor tidak ada bahan bakar maka tidak bisa digunakan. Sama halnya ketika komputer tidak ada sistem operasinya, maka komputer itu juga tidak dapat digunakan oleh pengguna, oleh user, ataupun brandware, sering disebut dengan brandware. Kemudian fungsi sistem operasi nanti bisa kalian baca dengan lengkap ya. Ada 4. Yang pertama adalah memory management. Ya, manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh CPU. Yang kedua ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Yang ketiga ada file management. OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system, yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Yang keempat ada prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi untuk fungsinya ada 3. Yang pertama ada memory management, kemudian device management, kemudian yang ketiga ada file management dan prosesor management. Kemudian untuk sistem operasi yang paling familiar atau sering kali digunakan umumnya ada 3, yaitu Microsoft Windows, kemudian ada Mac OS, ya itu biasanya dipakai di Apple atau Mac, kemudian ada Linux, ya biasanya ini digunakan untuk server. Yang dari ketiga
dari ketiga sistem operasi ini yang paling familiar adalah Microsoft Windows. Ini banyak sekali digunakan, ada kebanyakan orang ya, atau mungkin kalian sering melihat itu di sekolah, di rumah, di komputer teman, di warnet itu menggunakan Microsoft Windows. Microsoft Windows pun banyak jenisnya ya. Yang terbaru ini ada Windows 10, kemudian ada Windows 8, 7 dan ke bawah banyak sekali ya. Nah, yang sekarang yang paling banyak digunakan adalah Windows 7 atau Windows 7 dan Windows 10 atau Windows 10. Ya, di sini setelah ini nanti akan saya jelaskan tentang cara menginstal. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menginstal? Yang pertama, kalian menyiapkan software sistem operasinya. Apa yang akan kalian gunakan? Windows kah, Linux atau Mac OS? Katakanlah mau menggunakan Windows berapa? Katakanlah Windows 7 atau Windows 7. Kemudian menentukan jenis instalasi. Mau pakai apa sih kalian instalnya? Flash disk kah? Atau flash boot? Atau CD atau DVD boot? Atau menggunakan CD atau DVD? Ya, tinggal kalian pilih. Untuk pengaturannya gimana? Pengaturannya nanti ada di BIOS yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang setting BIOS untuk instalasi. Kemudian yang ketiga, siapkan alat dan bahannya. Ketika kalian akan menggunakan flash disk, flash boot, berarti kalian perlu menyiapkan flash disknya untuk diisikan sistem operasinya untuk proses instalasi. Kalau kalian menggunakan CD atau DVD, ya siapkan CD atau DVD-nya untuk instalasi. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung saya jelaskan proses instalasi sistem operasi. Nanti yang akan saya gunakan untuk instalasi adalah Windows 7, kemudian akan diinstalkan pada virtual machine atau mesin virtual ya. Yang akan digunakan adalah virtual mesinnya adalah Oracle VirtualBox. Nah, nanti untuk apabila nanti kalian belum punya VirtualBox, akan saya buatkan link untuk bisa mendownload VirtualBox.